berdiri tegak, bahkan jalannya usahakan jalannya yang benar. Saya pernah belajar sama dokter Syafaat, itu keren. Kalau kita berdiri sholat jamaah, sakit pinggang selesai. Jalan rematik, sakit pinggang, sakit kepala selesai dengan cara jalan saja, dengan cara berdiri. Jadi kaki kita itu semuanya menghadap lurus ke depan. Nah, kan biasa dia bikin gaya-gayanya orang sholat macam-macam itu, ada begini tuh, bahkan ada yang begini, miring. Gitu juga jalan. Nah, kalau dia jalannya masih benar, lurus, wah itu keren. Makanya kalau sakit kepala, sakit pinggang, cara jalan aja. Dan kalau kita berdirinya tegak begini, lurus ke depan, berdiri begini, itu seolah-olah itu mengunci semua, lutut mengunci, sini mengunci. Makanya kita bisa berdiri tahan lama. Jadi kalau Rasul sholat sendiri bisa tahan lama, ya itu karena posisi berdirinya benar. Tapi kalau begini, sakit. Apalagi kalau begini, hanya satu bagian yang menahan beban tubuh kita pasti capek. Tapi kalau begini, wah enak. Jalan juga begitu, kasih lurus saja kaki kita begini. Tapi kan susah ya. Kalau kita baru pertama itu susah. Jadi kalau kita mau coba terus, ya enak. Gitu, dibiasakan saja. Itu cara berdiri. Jadi bahasa tubuh ini bisa mengurangi rasa takut kita. Nah, di sini ada langkah-langkah praktek ya, cara mengubah bahasa tubuh. Yang pertama dengan cara ubah nafas. Ya, nafasnya dirubah. Kemudian ubah pandangan mata. Jadi yang tadinya melihat ke bawah menjadi melihat ke atas. Kemudian tersenyum, walau kadang harus sedikit dipaksakan. Ya, mungkin kita ada yang susah tersenyum di sini ya. Ya harus dilatih. Harus dilatih karena sebagai seorang pembicara itu harus suka tersenyum. Saya tipe kuasa. Saya jarang sekali tersenyum. Tapi sekarang sudah sering dikenal sebagai orang yang murah senyum. Wah, karena selalu latihan. Dulu tipe kuasa, marah terus ya, jarang senyum. Dan gunakan bahasa tubuh terbuka, ya, berdiri tegak dan berdiri dengan cara yang benar. Lompat-lompat, berlari-lari kecil, sugesti tubuh kita dengan kata-kata yang positif. Nah itu beberapa caranya untuk merubah bahasa tubuh. Nah kalau senyum ini silakan ditarik bibirnya 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Tahan selama 7 detik. Nah seperti itu senyum yang ikhlas. Coba berhadapan-hadapan dulu. Berhadapan-hadapan. Senyum dong. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, ditahan selama 7 detik. Itu 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Masih awal bulan Ji, masih gampang. Nah itu senyum yang tulus ya. Akhir bulan Ji susah. Kemudian yang berikutnya yang bisa mengurangi rasa takut kita. Jadi tadi latihan rubah bahasa tubuh juga harus dilatih ya. Ini juga harus dilatih. Jadi ada 2 latihan kita yang perlu kita perhatikan. Yang berikutnya adalah ternyata ini juga bisa mengurangi rasa takut. Nah, kalau saya merekomendasikan latihan gladinya itu di depan orang. Selama ini kan rekomendasinya di depan cermin, itu kurang efektif. Kenapa? Karena kalau di depan cermin pasti nanti kita fokusnya ke wajah kita. Wih, bagaimana ini senyumku bagus kan? Ya. Nah, jadi usahakan gladinya, latihannya di depan orang. Ya, ada gladi kotor, gladi bersih. Nah ini sama dengan kita sebagai pemanasan. Anggaplah pemanasan ini sama seperti kalau PSM mau main bola. Tidak pernah itu coachnya, pelatihnya lagi duduk-duduk begini.
di apa namanya, di tempat dia menunggu kan? Bench. Apa? Bench. Iya, lagi begini langsung dia bilang, sabar, masuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau begitu? Baru mungkin lari langsung keseleo. Ya, fatal akibatnya. Kalau tanpa ini, makanya kalau ada kita lihat lari-lari di pinggir lapangan, kita sudah dugaan kuat kita mau masuk ini. Tidak mungkin tiba-tiba dulu pakai jaket langsung masuk. Tidak mungkin, makanya kita butuh ini. Nah, kebanyakan yang lagi keliru saat ini adalah kebanyakan free memory. Sering dengar begitu? Ya, free memory. Ayo sambutan. Padahal kita ingin melihat sambutannya itu sudah tepat nggak dikasih oleh panitia, misalnya 10 menit, 5 menit. Nah, ini yang mau kita ukur di mana? Di geladi. Kemudian di geladi ini kita mau ukur apa? Kata-kata. Jadi kata-kata yang mau kita ucapkan, usahakan kalimat per kalimat itu kita susun detail dan kita sendiri susun, walaupun kita nyontek dari ChatGPT. Iya, misalnya begini. Contoh. Jangan makan jambu menteng. Nah, ada yang suka jambu menteng? Nama lainnya jambu monyet ya. Jadi usahakan di setiap kalimat yang kita susun, kita rancang, kita sudah tahu stressingnya di mana, penekanannya di mana, supaya pesan itu sampai. Misalnya kita kasih stressing di sini, penekanannya di sini. Ya bisa kita tambah dengan tekanan. Ya, tekanan nada kita bisa dengan suara lantang di sini. Yang penting ada bedanya lah. Jangan makan jambu monyet. Sampai nggak pesannya? Tapi kalau begini, jangan makan jambu monyet. Beda nggak maknanya? Lebih tidak sampai lagi kalau jangan makan jambu monyet. Coba bayangkan, itu baru satu kalimat ya. Jadi banyak kalimat yang kita susun itu mungkin pesannya tidak sampai gara-gara kita nggak tahu kita tekannya di mana, sehingga jamaah itu nggak tahu apa pesannya ini Ustaz. Kan begitu ya? Saya dilarang makan jambu monyet atau suruh ngambil ikan monyet karena datar. Makanya kalau kita lihat saja, kalau ada khotib Jumat datar dari awal sampai akhir, hampir dipastikan jamaahnya khusyuk. Saking khusyuknya terlelap. Apalagi kalau gigi begini, ngorok nih, kedengaran suara ngoroknya. Kenapa? Karena datar kan. Bahkan saya pernah mendengar itu, kalau Rasul kita khutbah Jumat, itu beliau seperti berbicara di depan pasukan perang. Wah, ngeri gak kalau begitu? Kita lihat nih panglima tak? Siapa panglimanya TNI? Kalau polisi jangan, karena nggak bisa dihukum mati. Tapi kalau panglima perang bagaimana kalau bicara? Masuk. Sedikit ya, sedikit apalagi lain. Ya, jadi kita lihat nih panglima perang itu bicara bagaimana? Kalau panglima perang itu bicara, pasti semangat, berapi-api. Begitu seharusnya khutbah Jumat. Jadi masya Allah ya, luar biasa. Walaupun saya juga masih pikir-pikir kalau dikasih jam khutbah Jumat, karena ya beda-beda kemampuan kita. Saya pernah coba itu khutbah Jumat berapa kali, ya Allah, memang lain rasanya. Karena hampir semua umat itu melotot sama kita, dan dia nggak bisa protes. Kita yang punya kemampuan harus dimaksimalkan, karena masya Allah tidak ada yang intrusi, tidak ada. Kita sendiri yang punya panggung di sini, walaupun ada tulisan maksimal 15 menit. Iya, kalau kita maksimalkan teks kita, itu palingan ya 15 menit dapat. Dan jangan juga terlalu lama kalau untuk Jumat, supaya minggu depan dipakai lagi. Ya, jadi pendengarannya seperti itu ya. Jadi usahakan setiap kata-kata yang kita mau ucapkan ditulis stressingnya di mana. Nah, yang terakhir dan yang paling susah menurut saya, penjangkaran. Penjangkaran ini harus dilatih. Penjangkaran.
Di sini juga ada saya tuliskan ya. Jadi penjangkaran ini saya dapatkan waktu saya mengikuti advance trainer. Jadi ikut pelatihan advance trainer, dikasih materi ini. Wah, saya bilang ini harus diajarkan. Jadi ibaratnya seperti kita mematikan lampu, menyalakan lampu, semudah itu. Jadi kalau kita butuh, nyalakan. Kalau kita nggak butuh, matikan. Nah itu penjangkaran. Sama misalnya ketika bapak-bapak, ibu-ibu misalnya melihat album foto ya, kita buka. Album foto 10-15 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Kita buka. Ketemu foto bersama. Langsung saja. Artinya apa? Ada sesuatu hal kan di pikiran kita yang tersimpan di 15 tahun lalu yang ada dalam foto itu. Ada kan? Jadi ini yang mau kita munculkan. Semua yang pernah kita lalui, kita alami, kita munculkan. Sama seperti kita lewat di mall misalnya, langsung lewat orang, set, mirip parfumnya Pak Ridwan. Hanya begitu ya. Padahal itu berarti ada di dalam bawah sadar. Atau misalnya kita lagi ingin merasakan naik PT-PT, tiba-tiba putar musik T12. Ini lagu ini mengingatkan saya dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Kan begitu. Hanya gara-gara lagu ST12. Coba bayangkan, enak kan? Nah, itu juga yang mau kita bangun dari penjangkaran ini. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama, kita butuh penjangkaran emosi sedih. Nah, kita butuh emosi marah. Apalagi? Kita butuh semangat. Ya, semangat. Apalagi? Yang kita butuhkan saat kita berbicara di depan orang banyak. Senang, gembira ya. Apalagi? Power. Ya? Power. Apa? Power. Oh, tenaga, bertenaga. Jadi semua hal-hal yang membuat kita senang, bahagia dimunculkan semua. Jadi kita memang butuh mencari tempat yang nyaman membuat seklan ini, jangkar ini. Di sini ada tahapannya saya buat. Jadi pilih kondisi yang Anda inginkan. Ya misalnya kita ingin senang misalnya ya, senang. Kemudian tentukan jangkar yang unik sebagai pemicunya. Jadi misalnya saat di panggung kita buat pemicu seperti ini. Nah, berarti kita ingin menghidupkan rasa senang kita. Kan begitu. Rasa senang, bagaimana ekspresi kita ketika senang? Lompat kalau perlu. Dan itu perlu dipraktekkan. Misalnya kita cerita, teman-teman. Misalnya dia dapat anak SMA ya. Teman-teman, kira-kira kalau salah satu teman kita membawa kabar bahwa dia sedang begini, datang ke bapaknya, melapor sama bapaknya. Kira-kira bapaknya ekspresinya kemana? Kira-kira ekspresinya begini, oh ini anakku hamil. Itu kan ada punya ekspresi senang. Atau mana? Siapa yang hamil? Itu kan ekspresi marah. Dan itu harus dilatih. Kira-kira kalau terbalik ekspresinya nggak seru. Jadi public speaking itu adalah sandiwara panggung. Dan itu ini. Ada sandiwara. Iya. Tapi sandiwaranya dari hati. Jangan asal-asalan. Kenapa? Banyak orang bilang, oh iya, kita pasti sering merasakan. Wih, kalau dosen ini masuk tuh nggak terasa itu waktu. Tapi kalau itu, itu kan apa? Bisa jadi ada stressingnya, ada penekanannya, ada job-jobnya, macam-macam. Dan itu pasti dia pelajari itu. Dia pelajari. Tidak mungkin tidak. Mulai dari pembukaan, nanti kita juga belajar bagaimana membuka presentasi. Jadi jangan sampai kita belajar hanya orang-orang tertentu yang belajar. Sama seperti
Mr. Barack Obama datang ke Indonesia, itu pasti sudah bertanya sama guru public speakingnya itu. Ketika presentasi di UI, langsung dia bilang apa? Saya suka bakso. Kira-kira ada nggak masyarakat Indonesia yang tidak suka bakso? Hampir sebagian besar masyarakat suka bakso. Kalau dia betul-betul suka bakso, kalau perlu sarapan paginya kasih bakso, makan siangnya kasih bakso, makan malamnya kasih bakso. Kalau dia betul suka, mencret. Sama dengan artis ibu kota datang ke Makassar, dia bilang apa? Aga Karema, gitu kan? Dan itu bisa jadi dia 1 minggu lagi yang Aga Karemanya. Dan itu pasti dia sampaikan di pembukaan, di muka di mana. Dan itu memang dipelajari dalam public speaking. Bagaimana caranya kita membuat kondisi kita itu sama, minimal perasaan kita. Najwa Shihab pernah datang di kampus UNEM. Saya ikut hadir di situ. Apa yang dilakukan? Kita pertama diajak nyanyi. Intronya dulu. Ting 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 ting. Dulu di Pantai Losan. Siapa kira-kira yang tidak hafal lagu itu mahasiswa? Hampir sebagian besar. Apa? Yang tidak hafal pura-pura hafal. Menyanyi bersama ada teksnya. Setelah nyanyi baru materi. Itu pembukaannya. Jadi kalau langsung salah begitu langsung masuk materi, boring, nggak menarik. Kita nggak tahu audiens ini bagaimana perasaannya. Ada yang datang ke sini dalam kondisi sedih, itu harus dikasih senang dulu. Ada yang baru bertengkar, itu dikasih senang dulu. Ya, macam-macam kan kondisinya. Makanya kita butuh latihan ini. Makanya nanti ada satu waktu kita belajar di lapangan. Ya, satu waktu nanti kita belajar di lapangan. Belajar ini namanya art of acting. Jadi yang tidak bisa marah, bohong ya sama. Kita buktikan nanti yang tidak bisa marah di lapangan. Kalau saya nggak bisa marah, siapa bilang? Ada salah satu peserta ya pernah bilang nggak bisa marah. Saya bisiki sama salah satu peserta, coba kau dorong-dorong bahunya sedikit-sedikit ya. Bilang, anggap kau lagi acting, tapi actingnya sungguhan. Jadi didorong itu. Bapak itu tidak perhatikan tadi motor saya disambar ini Pak. Bapak itu harus perhatikan di mana itu motor saya. Tidak bisa marah kan? Tidak bisa marah. Karena didorong-dorong. Ya itu butuh latihan. Butuh latihan. Jadi semuanya harus punya seklar. Apalagi kalau kita punya seklar bantuan audiens. Wah ini lebih enak. Kalau kita buat seklarnya bantuan audiens. Tolong audiens bantu saya. Kita takbir. Nah ternyata seklarnya kita begini. Semangat ini kita mau masuk ke sesi semangat. Ayo semuanya tepalkan tangannya, katakan Allahu Akbar. Nah setelah tahu Allahu Akbar baru. Karena apa ya? Kalau kita sudah membuat jangkar ini, setelah kita hidupkan itu sama seperti film-film anak kecil yang dapat tenaga. Kan biasa begitu ya? Ada kan? Ada kayak muncul dan itu harus dirasakan. Ya. Dan itu bedanya kita yang sudah buat jangkar sama yang belum buat jangkar. Jadi ada perasaan begitu. Dan tidak mungkin orang kita suruh menangis sebelum kita dulu menetes. Tidak mungkin. Maka kita dulu yang harus sedih. Belum bikin cerita ini. Belum bikin cerita menetes. Karena kita sudah buat jangkarnya. Baru kita bentuk. Oh, saya harus sedih. Karena sudah buat seklar sedih. Masukin dulu sedikit. Coba bayangkan. Rasakan bagaimana ibu kita dikosa. Ada suara-suara begitu di ujung. Iya pasti. Dan tidak mungkin dia bisa begitu kalau kita di sini tidak begitu duluan. Nah, dan itu harus ada ya. Harus ada di setiap sesi kita. Kadang kita semangat, kadang kita sedih. Dan ini kan sulit ya, sulit. Dan ini latihannya ya harus satu-satu. Misalnya pekan ini teman-teman selama sepekan ini fokus dulu. Munculkan semua rasa yang pernah membuat teman-teman menangis.
Itu rasakan, rasakan ya, rasakan, dengarkan. Kan ada kata-kata yang kita dengarkan itu. Dengarkan dan lihat bagaimana apa kondisi saat itu sehingga membuat teman-teman sedih supaya cepat maksudnya. Kalau menangis buat bikin tandanya. Kalau keluar dari air mata langsung dibuat tandanya. Begini, atau kita. Jadi ketika begini langsung otomatis itu refleks. Nah, dan ini memang berat, tapi ini dasar sekali, fundamental sekali. Dan biasanya, ya, kita bisa melakukan ini kapanpun, dimanapun. Ketika kita ingin bertemu dengan orang, kita mau semangat, lagi komunikasi berdua sama orang, sedih ceritanya, langsung gitu. Ya, seperti itu. Nah, ada yang mau didiskusikan dari 6 cara ini. Nanti bisa difotokopi ya, kalau mau. Ya, saya bawa 2. 8 lembar. Ini sebenarnya materi buku yang sedang saya tulis. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ya. Silakan Ustaz Ilham di fotokopi, diperbanyak, dibagikan sama teman-teman. Sip, coach. Oke. Masih ada waktu 30 menit. Silakan kita diskusikan apa kira-kira yang mau diperdalam dari 6 tips ampuh saya ya mengurangi rasa takut. Nah, dan ini sudah saya buktikan sendiri. Berdoa, menyesuaikan diri secara fisik dan pikiran, rubah bahasa tubuh, ya, geladi, kotor dan bersih. Jadi usahakan geladinya tidak cukup 1 kali, apalagi tidak pernah geladi. Sama dengan kita bunuh diri itu kalau tidak pernah geladi, ya. Kemudian penjagaran. Nah, terkait teman-teman masih sukar berkata-kata, memang harus dilatih, ya. Masih sulit berkata-kata, latihannya ini 10, 10, 10. Nah, jadi usahakan setiap hari kita lihat 10 benda. 10 benda itu kita ceritakan selama 1 menit. Jadi kalau 10 berarti 10 menit selama 10 hari. Ya. Jadi misalnya contoh, kita ambil air. Air, cerita saja yang ada di kepala kita. Ya cerita saja selama 1 menit, jangan mikir saya ambil. Oh iya, 30. Jadi air adalah benda cair yang ada di pikiran kita. Jadi itu namanya berpikir kreatif. Aku ingin menjadi air. Jadi di salah satu negara misalnya ada seorang dokter namanya Dr. Masaru Emoto melakukan penelitian tentang air. Nah, air. Jadi dia mengambil air di salah satu lembah, kemudian dikasih kata-kata yang positif, hebat, kuat, cerdas, semuanya positif. Apa yang terjadi? Dilihat dengan alat khusus, ternyata airnya berbentuk kristal. Jadi berbentuk kristal itu air. Hanya dikasih kata-kata yang positif. Kemudian diambil lagi air yang sama, di lembah yang sama, dimasukkan di lab yang sama, dengan suhu yang sama, dikasih kata-kata yang berbeda. Semuanya negatif. Negatif semuanya dikasih. Setelah dikasih nama negatif, kata-kata negatif, apa yang terjadi? Airnya berbentuk hitam pekat. Dan ternyata 80% tubuh manusia mengandung air. Yes. Jadi kalau kita bilang hebat, usia hebat, hormon-hormonnya begitu. Kayaknya kok hari ini kurang beruntung, siap, kurang beruntung. Iya. Karena kata-kata itu mempengaruhi hormon-hormon itu. Jadi kalau anak kecil, kasih kata yang positif-positif, hebat, pasti bisa, nak, coba lagi, nak, gagal, apa-apa, coba lagi. Yang positif saja. Nah, itu kalau kita ketemu air. Nah, untuk melatih ini saya sudah siapkan 1 icebreaker-nya. Bisa berdiri semua? Iya. Dibuat 1 baris, Jadi melingkar setengah lingkaran. Jangan memanjang. Saling menyambung, saling menyambung. Ya, bisa bersama. Yang bunda-bunda juga bisa memanjang ke sana, bunda. 1 baris. 1 baris bunda, 1 baris. Jangan ada yang di belakang. Oke, 1 baris. Siap ya? Bisa yang di belakang sambung ke sana. 1 baris ya.
Ini nama icebreaker-nya berpikir kreatif. Ya, berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatifnya gimana? Nah, mudah-mudahan cukup ya. Kalau begitu saya bagikan satu persatu. Ya, jangan dibalik dulu ya. Jangan dibalik dulu. Jangan dibalik dulu. Jangan dilihat apa yang di belakangnya. Bisa dibantu? Bagi satu-satu ke bunda. Satu-satu ke bunda. Jangan dibalik dulu ya. Ini silakan digeser ke sana. Ya, rahasia ya, jangan dibalik. Oke, jangan dibalik ya. Jangan dibalik, jangan dibalik. Oke. Jangan dibalik. Bagusnya pakai mic ya. Ya, ini mau mulai dari Iwan atau Ahwat? Hah? Dari kiri. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita berpikir kreatif, ya. Jadi kita bercerita saja dulu, bercerita. Nanti di tengah ceritanya, suatu hari, misalnya contoh begini ya, saya pegang begini. Satu hari saya jalan-jalan ke Pantai Losari. Di sana saya bertemu dengan teman-teman saya. Saat duduk di Pantai Losari, saya juga pesan makanan. Nah, sambil kita buka karena sudah cerita sedikit, ya. Sambil pesan makanan. Nah, ternyata lagi asik-asik makan, ada orang yang membawa sapu. Betul ya? Membawa sapu. Dan dia menawarkan kepada saya, oh mau beli atau tidak sapunya? Nah, saya katakan saya belum butuh sapu, saya butuh makan. Nah, ingat kata-kata terakhirnya, kata makan. Oke, lanjut orang kedua. Jadi saat makan, saya sedang ngawur ya. Boleh nggak nyambung dengan ceritanya, tapi nggak nyambung dengan cerita pertama, tapi kata-kata yang terakhir itu harus nyambung. Makan. Saat saya makan, asik-asik. Saya lagi makan bakso ya di rumah, tapi tiba-tiba anak saya membawa mainan. Ya, membawa mainan. Di depan saya lagi main yoyo. Kenalah bakso saya. Tertumpah. Nah, tertumpah. Bisa ya? Bisa. Oke, bisa ya? Dari sana, Pak. Kita dulu ya, dia. Belum bisa tarik di sini. Bisa juga, Coach. Ya, mulai. Kasih keras suaranya. Ya, langsung cerita, nggak pakai salah ya. Ya, lanjut. Cerita saja orang. Berpikir kreatif. Ya, cerita-cerita. Pada suatu hari, Iya, pada suatu hari. saya jalan sore ke Taman Pakui. Iya. Di sana saya banyak melihat pohon yang rindang. Oke. Ada lapangannya, ada taman bermainnya. Pokoknya di sana lengkap sekali. Iya, sudah bisa di. Di sana saya banyak melihat daun. Dan ada yang gugur juga. Dia berjatuhan di tanah. Tanah ya. Oke, bisa dilanjut. Orang kedua, tanah. Cerita tentang tanah. Oh. Ternyata ternyata saya membawa anak saya ke lapangan dan ternyata di sana banyak rumputan yang tidak ada terlihat tanahnya, sehingga sangat bagus sekali buat anak-anak berolahraga. Dan anak-anak ada yang bermain bola, ada kemudian juga bermain lari-larian, dan mereka sangat senang sekali. Ternyata di sana ada kucing, ada kucing, dan ternyata anak-anak senang sekali melihat kucing dan bermain bersama.
Ada kucing itu di sana. Bermain bersama. Sampai bercanda. Balik gitu. Bercanda. Kayak mau kamu nggak besar. Ada apa sih? Tujuh apa? Tujuh apa? Makan gula-gula. Tujuh gula-gula. Tujuh gula-gula. Iya. Lanjut cerita lagi. Sampai dapat kata terakhirnya apa? Makan gula sambil bercanda. Iya. Sambil bercanda. Oke, bercanda. Bercanda dulu. Kemarin saya lihat temanku saling bertatap muka sambil ngobrol-ngobrol, banyak ngobrolnya, dia bercanda kurang bagus. Kami bercanda kurang bagus. Tapi saya lihat di situ ada gelasnya, jadi isi kopi. Walaupun dia bercanda, tapi tetap mereka duduk bersama sambil minum kopi. Kopi. Kopi yang ada di Indomaret. Ternyata sedang diskon dengan potongan harga yang lumayan murah. Di samping itu terdapat 2 hamburger yang ternyata juga dapat potongan diskon serupa. Diskon serupa. Diskon serupa tapi tak sama.